hal-hal yang cukup penting ya, biasa masalah tentang backup, dan ini biasanya berhubungan dengan disaster recovery gitu. Ketika kita backup data itu cukup penting kita tuh menganalisis resikonya ini, dari berapa lama data itu boleh hilang sampai pada saat kejadian, dan berapa lama butuh waktu untuk mengembalikan datanya misalnya ke database lagi gitu, dan sistem lainnya supaya berjalan operasional. Oleh karena itu kita sebaiknya mempunyai rencana gitu untuk memulihkan data gitu. Kalau misalnya yang di belakang durasi yang hilang berapa lama, biasa pada saat backup kita sudah tahu gitu, karena misalnya periodik per 15 menit, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu maksimal data yang hilang 15 menit gitu. Cuma butuh waktu berapa lama untuk restore. Kalau misal ini yang sering dilupakan gitu, karena biasanya kita cuma peduli ya ini datanya udah ada gitu, cuma untuk mengembalikannya gitu pada saat terjadi suatu kejadian biasanya bingung, ini datanya ada di mana, siapa yang punya akses gitu. Terus kalau mau di restore dikembalikannya kemana gitu, dan lain-lain gitu. Jadi ya sebaiknya itu dibuat rencananya gitu kan. Lalu setelah dibuat rencananya itu harus dites karena kalau ya nggak ada jaminan gitu kalau kita backup sudah berhasil backup tapi nggak pernah dites, nggak pernah berhasil di restore gitu, nggak pernah dicek isinya kalau itu backupnya benar. Ya, dan saya pernah melakukan itu gitu. Jadi buat backup berkala sudah tiap hari gitu, sering. Untungnya pada saat suatu saat saya iseng ngecek, bukan gara-gara terjadi suatu kejadian gitu ya, dan ternyata isinya itu filenya korup semua gitu karena komennya salah gitu ya. Itu makanya harus diuji coba gitu ya, apakah itu benar apa enggak. Selanjutnya kompresi data gitu, dan ini mungkin berhubungan kalau kayak kita melakukan periodik tadi ya, contohnya kita ingin menyimpan data 30 hari terakhir gitu, itu kan pasti datanya cukup besar gitu ya, makanya mungkin kita butuh dikompres filenya supaya lebih kecil, dan ini mungkin ada trade off-nya ya, antara besar ukuran backup dan kecepatan backup dan komputasi yang dibutuhkan. Kalau misalnya memang kita punya media penyimpanan yang besar, nggak peduli takut kehabisan tempat ya, mungkin bisa jadi nggak perlu kompresi. Tapi kalau misalnya besar ya mungkin bisa dipilih gitu, misalnya ya misalnya yang umum gitu, misalnya menggunakan Gzip gitu atau LZO yang kompresinya cepat tapi hasilnya masih agak cukup besar gitu ya. Dan jika memungkinkan mungkin bisa menggunakan library yang mendukung multi threading gitu, supaya proses backupnya lebih cepat. Contohnya ini set standard compression itu mendukung multi threading, atau misalnya Pixet dibandingin dengan Gzip. Pixet itu sebenarnya menggunakan algoritma yang sama dengan Gzip, cuma Pixet itu mendukung multi threading. Lalu data backup itu isinya harus konsisten ya. Ini ada contohnya, harusnya satu-satu sih, cuma ya udahlah. Di gambar yang kiri kita mulai melakukan proses backup, dan backup tabel A sudah selesai. Di tengah-tengah ada orang gitu yang namanya Susi, masukin data gitu, dan ke dua tabel A dan tabel B. Dan di situ jadi revisi satu masing-masing ya di gambar yang tengah itu. Lalu setelah dimasukkan data, proses backup tabel B baru dimulai gitu. Dan di gambar yang kanan itu hasilnya bisa terlihat bahwa backup tabel A dan tabel B itu bukan versi yang berbeda. Kalau misalnya contohnya itu ada relationship gitu, bisa jadi itu error gitu. Nah, kalau gitu gimana sih supaya konsisten gitu? Contohnya ya yang kita lakukan pada umumnya, misal di database, misalnya MySQL menggunakan MySQL dump. Kalau kita semua
tabel menggunakan InnoDB atau yang lainnya, ARIA gitu contohnya di MariaDB yang support transaction, kita bisa menggunakan argumen single transaction. Tapi kalau terdapat table engine yang tidak mendukung transaction, mau nggak mau itu satu database harus di lock selama proses backup, nggak boleh ada penulisan sama sekali ya, supaya datanya konsisten. Kalau misalnya di Postgres itu ada bgdump ya, dan Postgres itu memang sudah support transaction semua sih, jadi bgdump itu support transaction. Dengan begitu dia bisa menjamin bahwa backupnya pasti konsisten. Lalu apa yang dilakukan kalau misalnya ini di virtual machine? Di virtual machine itu kurang lebih sama ya, karena itu kita akan membackup suatu file atau kumpulan file yang banyak, besar, dan bisa jadi pada saat proses backup itu butuh waktu lama, dan bisa jadi terjadi perubahan data di tengah-tengahnya. Karena itu biasa digunakan snapshot supaya bisa live backup. Kalau misalnya tidak terdapat fitur snapshot, berarti itu harus di-suspend atau di-shutdown dulu gitu supaya konsisten backupnya gitu. Ini kalau di banyak file system sebenarnya sudah mendukung ya, misalnya BTRFS, ZFS, LVM itu sudah mendukung snapshot gitu. Kalau di Windows itu ada volume shadow, copy, ya untuk memastikan bahwa virtual machine yang di backup itu hasilnya pasti ya, konsisten gitu.